Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Yulisa Putri. Saya mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika semester 3. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai CPU. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian CPU terlebih dahulu ya. Jadi CPU atau Central Processing Unit itu adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan menjelaskan perintah dan data dari perangkat lunak. Nah, karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer, CPU itu sering juga disebut sebagai prosesor. Cepat atau lambatnya kinerja sebuah komputer itu tuh cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari sebuah CPU yang digunakan, seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah komponen-komponen utama yang terdapat pada CPU. Apa saja sih komponen-komponen tersebut? Yang pertama adalah unit kontrol atau unit kendali. Nah, jadi unit kontrol ini merupakan bagian dari prosesor yang mengatur jalannya sebuah program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. Nah, salah satu tugas dari unit kontrol ini adalah untuk mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Yang kedua, ada register. Nah, register ini merupakan alat penyimpanan. Dia tuh yang berukuran relatif kecil banget ya. Namun dia memiliki kecepatan yang cukup tinggi, kecepatan aksesnya ya. Nah, fungsinya itu untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini tuh biasanya bersifat sementara ya. Dia tuh hanya digunakan untuk menyimpan data saat sedang diolah ataupun data pengelolaan selanjutnya. Yang berikutnya adalah Arithmetic Logic Unit. Agak ribet ya. Nah, jadi Arithmetic Logic Unit ini atau biasa sih disingkatnya dengan sebutan ALU, itu merupakan bagian dari CPU yang memiliki tugas untuk melakukan operasi aritmetika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang telah ditentukan. ALU ini sering disebut juga sebagai mesin bahasa karena ALU itu terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama ada unit aritmetik dan unit boolean. Yang masing-masing unit tersebut memiliki spesifikasi atau tugas tersendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmetika yang terjadi sesuai dengan instruksi pemrograman. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah fungsi dari CPU. Nah, jadi teman-teman, fungsi utama dari CPU itu adalah untuk melakukan operasi aritmetika dan logika terhadap data ya yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU itu sebenarnya hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU itu jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Nah, jadi instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada RAM. Setelah itu, setiap instruksi itu akan diberikan alamat unik yang disebut dalam alamat memori. Selanjutnya, CPU itu dapat mengakses data RAM dengan menentukan data yang telah dipilih. Terakhir, pasti teman-teman pernah berpikir kan bagaimana sih sebenarnya kerja CPU itu? Jadi sekarang mari kita bahas konsep atau cara kerja dari sebuah CPU. Cara kerja CPU pada suatu program itu akan dieksekusi atau diproses. Maka, isi dari sebuah program tersebut yang berada di dalam hard disk akan diambil dan dimasukkan ke dalam RAM. Nah, kontrol unit itu akan membedakan instruksi dan data. Instruksi tersebut akan ditempatkan ke program penyimpanan, sedangkan data itu akan ditempatkan di working storage. Selanjutnya, instruksi dan data itu tuh diambil oleh kontrol unit dan disimpan di register. Apabila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmetika, ia akan dibawa ke ALU untuk diproses. Maka hasilnya itu akan ditampung di akumulator dan kontrol unit itu akan mengambilnya dan membawanya kembali ke RAM, yang kemudian
akan ditampilkan hasilnya ke alat output seperti layar itu ya, seperti monitor. Ya teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata ataupun kekurangan dalam pembuatan video ini, saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harap dengan adanya video ini, teman-teman semua bisa memahami tentang CPU. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.